Halo semuanya, jadi gue cukup yakin kalian ini lagi mencari materi tentang product management dan akhirnya mendarat di sini. Dan kalian mungkin masih ada sedikit keraguan lah untuk mau masuk ke dalam bidang product management, which is fine, gak masalah, karena gue juga pada waktu itu seperti itu gitu. Dan mungkin juga dari kalian gue cukup yakin udah masuk ke dalam bootcamp gitu, kan lagi banyak banget ya bootcamp sekarang seperti ini, dan udah mencari tahu juga lah tentang product management seperti apa. Tetapi udah pasti ya, apa yang ada di bootcamp itu mungkin belum tentu seterbuka apa yang akan gue sampaikan di sini gitu, karena ya udah pasti akan ada batasan-batasannya dalam menyampaikan informasi di sana. Nah, jadi kali ini gue akan mencoba untuk sedikit nge-spill apapun yang mungkin bisa dianggap sebagai red flag-nya product management dan apa yang akan lo harus persiapkan ketika kalau emang lo beneran mau berkarir di bidang product management seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama, let's get started. Seperti yang udah gue sampaikan di beberapa video sebelumnya, menjadi seorang PM itu sama artinya dengan kita menjadi CEO dari produk yang ingin kita buat. Kita punya keputusan penuh terhadap produk yang ada di produk yang ingin kita buat. Ingin produk itu kita hapus saja, bisa. Ingin produk itu kita wariskan, bisa. Atau mungkin bahwa mau dilanjutkan lagi, itu juga bisa itu. Apapun keputusan ada di tangan kita. Nah, sehingga karena keputusan itu semua ada di tangan kita, akan menjadi sangat krusial bagi seorang PM untuk menentukan berbagai macam pilihan. Biasanya gue dipusingin sama memilih journey, memilih desainnya seperti apa, micro interaction seperti apa yang ingin dibuat pada produk tersebut itu. Kenapa ini cukup penting banget? Ketika kita membuat sebuah produk ya, sudah pasti kita ingin membuat produk yang nyaman digunakan oleh si pengguna dan membantu pengguna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, banyak contohnya mungkin aplikasi-aplikasi yang bisa pemerintah itu sebenarnya merepotkan banget kan. Kita udah ngisi apa yang ada di aplikasi, ketika kita udah nyampe lokasinya masih disuruh ngisi lagi. Itu kan bukan sebuah journey yang seharusnya diinginkan sama pengguna gitu. Kalau misalkan udah dibikin formulir online nih, udah nggak usah bikin formulir baru lagi. Itu kan aneh banget gitu ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin menjadi krusial banget untuk gue pikirin setiap harinya gitu. Udah pasti itu bisa dianggap sebagai sebuah produk yang gagal kalau misalkan pengguna ngerasa kesulitan saat menggunakan produk. Nah, pada akhirnya kalau misalkan produk itu gagal, yang salah siapa? Ya kita sebagai product manager gitu, karena kita adalah CEO dari si produk tersebut gitu. Kalau misalkan produknya itu gagal, ya itu salah kita dan kita udah pasti kena omel ya sama atasan. Dan kalau misalkan produk itu pun sukses ya, itu tuh hasil kerja kerasnya teman-teman kita semua gitu. Ya, karena siapalah kita gitu, seorang PM ya itu kita cuma orang yang mengkomunikasikan, yang ngebuat produknya ya programmer, ya desainer, ya data, ya apapun lah seorang orang yang berada di belakang sana untuk membantu produk ini bisa jadi gitu. Itu orang-orang yang mengambil kredit terhadap produk yang dibuat gitu. Kita ya bagian kecilnya aja lah. Selain itu yang paling gak mengenakan buat gue adalah kita sebagai product manager juga sering bertaruh ya, taruhan gitu sama apa yang mau kita lakukan, karena mostly startup itu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Ketika itu belum pernah dilakukan oleh orang lain, kita cuma bisa memperkirakan apakah ini benar hipotesisnya atau ini salah. Ini kan bukan sesuatu yang bisa mudah gitu ya untuk diambil gitu ya. Apakah lu mau bertaruh atau enggak nih sama hal yang mau lu bikin. Kalau misalkan ini bertaruh dan lu menang gitu ya lumayan, lo akan menghasilkan sesuatu itu. Tapi kalau misalkan salah ya, maka udah pasti research lu kebuang dan juga waktu juga kebuang untuk bikin hal tersebut gitu. Jadi ini keputusan-keputusan yang bikin gue kadang capek untuk menjadi seorang product manager. Itulah mengapa menurut gue penting seorang PM itu untuk paham 3 aspek tersebut, mulai dari bisnis, user experience, dan tech untuk memahami semuanya, dan juga menjadi seorang yang cukup bisa dibilang ya detail lah untuk melakukan pekerjaannya, karena banyak yang seharusnya dipersiapkan dalam membuat sebuah produk. Nah, selanjutnya adalah mungkin menurut gue ini adalah pekerjaan yang melelahkan, karena gue harus memahami orang lain, lebih memahami orang lain dibandingkan diri gue sendiri. Sebagai contoh, kita kan kerja sama orang lain ya. Kita itu harus paham bahwa orang lain itu belum tentu kondisi moodnya lagi bisa untuk dipakai buat kerja. Mungkin di rumahnya habis ada masalah, mungkin dia habis putus sama pacarnya, atau mungkin ada hal yang harus dia lakukan segera di luar sana yang kita nggak tahu. Nah, itu kan mengganggu proses pekerjaan. Nah, ketika kita datang tiba-tiba ngobrol, gua minta lu kerjain ini gitu, A, B, C, D, E, bisa jadi orang tuh akan tersinggung sama kita, dan kita nggak mau hal tersebut terjadi ya, apalagi kita sebagai PM gitu, kita harus menyatukan semua orang untuk mengerjakan apa yang mau kita lakukan. Kalau misalkan itu nggak tersampaikan dengan baik, maka bisa jadi rekan kerja kita mungkin akan kerja males-malesan, atau mungkin effortnya nggak besar, hingga pada akhirnya impact-nya apa? Ya produk kita batal rilis gitu, karena kita tidak menghasilkan sebuah produk yang baik dari sisi user experience, desain, produk yang mungkin banyak bug-nya juga nggak tahu apapun. Sehingga penting bagi gue untuk memahami setiap cara orang berkomunikasi, mulai dari chatting, mulai dari telepon, mulai dari Google Meet, mulai dari cara ketemunya, terus bagaimana cara ia menerima sebuah informasi, bagaimana cara dia membaca sebuah dokumen. Itu penting banget buat gue untuk bisa membantu mereka memahami itu semua. Nah, sehingga pada akhirnya gue juga mencoba lah untuk berkomunikasi sama orang. Ya, gue introvert, gue akuin,
Tapi ketika untuk melihat hal ini, gue mencoba untuk belajar seperti apa jenis-jenis komunikasi yang harus gue terapkan ke orang-orang tersebut gitu. Contoh, kalau misalkan teman gue adalah orang yang baru punya anak, gue akan mencoba menanyakan tentang keadaan anaknya seperti apa. Dan biasanya seorang perempuan yang punya anak akan lebih terbuka untuk ngomongin anaknya gitu dibandingkan apa yang terjadi di rumahnya. Terus kalau misalkan rekan kerjanya adalah perempuan yang mungkin belum menikah gitu ya, ajak aja ngomong yang mungkin sekiranya itu adalah hobinya tentang dia gitu, atau mungkin yang dia suka, mungkin K-pop, mungkin juga K-drama, mungkin juga J-pop, anime, nggak tahu apapun yang sekiranya dekat sama hubungannya hidupnya dia, lo ajakin aja ngobrol pakai itu dulu. Dan kalau misalkan laki-laki, biasanya sih paling gampang tuh lah tanyain aja hobinya apa, dan terus tuh tanyain tentang hobinya. Itu paling gampang buat diskusi sama orang lain gitu, dan membuka percakapan sama orang lain. Dan yang penting dalam sebuah komunikasi itu adalah excitement. Komunikasi apapun, lu lagi ngobrol sama cewek di Bumble, lu lagi ngobrol sama orang lain, untuk bikin orang lain itu engage sama apa yang sedang lo omongin, ya lu harus menjaga komunikasi itu dengan lu terlihat excited gitu. Kalau misalkan lu nggak terlihat excited, ya udah lu akan mati gitu percakapan. Dan ketika bekerja, khususnya lu sebagai seorang PM, lu harus membuat orang itu excited sama apa yang sedang lu omongin. Kalau nggak, ya dia akan bingung sama kenapa ini harus penting, kenapa gue harus kerjain ini semua gitu. Dan menurut gue itu cukup capek gitu ya. Dan kalau misalkan orang itu gue baru kenal gitu ya, dan mungkin buat orang yang gue udah kenal juga gitu, ada beberapa hal yang mungkin menjadi hal dasar yang gue lakuin pertama kali untuk orang tersebut. Yaitu pertama kali adalah gue ngeliatin dulu seperti apa cara dia berbicara, gue ngeliatin seperti apa cara dia menulis. Kalau misalkan ternyata dia suka ngejokes meme gitu ya, gue akan membalas dengan meme juga. Kalau misalkan dia ngomongin dengan bahasa Gen Z, ya gue akan ngomong dengan bahasa Gen Z juga. Kalau misalkan dia ngomongin dengan bahasa yang sarkastik, ya gue akan sarkastik juga gitu. Ya apapun yang gue rasa itu membantu gue untuk lebih kenal orang ini gitu ya, itu akan lakukan. Tujuannya apa? Ya agar bonding itu terjadi gitu. Kalau misalkan bonding itu nggak terjadi, tim gue nggak bisa berkomunikasi dengan baik, yang gue takutin adalah produknya itu nggak jadi. Nah, yang paling penting adalah untuk selalu mengucapkan 3 magic words yang selalu gue pakai, yaitu adalah minta maaf karena kita telah mengganggu pekerjaan mereka, minta tolong karena kita ingin ia melakukan suatu hal, dan ucapan terima kasih karena dia udah mau ngebaca pesan yang kita berikan gitu. Dan ini kan bikin orang juga tenang ngebacanya gitu. Ada permintaan maafnya, ada ucapan terima kasihnya, dan ini juga bikin si orang juga terasa nyaman gitu dengan 3 kata tersebut. Dan gue rasa itu mungkin penting banget untuk kalian pakai ketika sedang ingin bekerja, terus untuk makan apapun lah. Biasanya tuh 3 magic words itu akan ngebantu kita untuk bisa komunikasi dengan lebih baik. Atau yang menjadi kesimpulan dari ini semua adalah being empathetic aja sama orang lain terhadap bagaimana cara dia berkomunikasi. Dan itu udah pasti lu akan jadi bonding sama orang tersebut. Dan satu hal yang mau gue kasih tau adalah gak ada yang lebih capek di dunia ini daripada kita harus mengertiin perasaan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Itu salah satu yang menurut gue poin utama dari ini semua adalah mungkin sebagai seorang product manager lo akan good at everything, tapi lo bukan master dari something. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika lo awal masuk bekerja, mungkin lo punya keahlian spesifik. Lo bisa ngoding, atau mungkin lo bisa bikin ngedesain gitu. Tapi pada akhirnya lo mendapatkan promosi, lo pindah posisi menjadi seorang product manager. Ternyata ada orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang terjadi adalah apa? Skill lo menumpul kan gitu. Dan karena skill lo menumpul, lu jadi nggak pede sama apa yang mau lo lakuin. Kalau misalkan lu bilang, iya gue dulu pernah bisa nih sebagai UI UX designer, sama gue juga pernah bisa jadi UI UX designer gitu. Gue tiap hari gue pakai dulu Figma gue lahap 8 jam sehari gitu. Sekarang udah enggak gitu. Sekarang yang gue lahap apa? Ya Google Docs gitu, spreadsheet yang gue lahap tiap hari gitu. Ininya udah pasti skill gue menumpul kan. Dan apa yang terjadi kalau misalkan skill gue menumpul? Ya udah pasti ada orang lain yang skill lebih bagus, yang tiap hari dia latihan di Figma, dan mungkin orang itu yang lebih punya potensi untuk diterima sebagai seorang freelancer. Nah, ini khususnya buat kalian juga yang mungkin kebiasaan untuk mencari pekerjaan di luar jam kantor. Product manager itu role yang bisa dibilang cukup jarang dapat pekerjaan yang sifatnya freelance. Kenapa? Karena itu biasanya dilakukan sama in-house gitu. Orang-orang yang sudah yang pegawai tetap dari kantor tersebut. Bukan pegawai-pegawai yang bisa kita ambil secara freelance. Karena apa? Soalnya ada banyak banget informasi-informasi rahasia dari perusahaan yang mungkin hanya bisa diterima oleh si product manager. Makanya itu harus diambil secara in-house atau mungkin bisa dibilang full time gitu. Pada akhirnya kita juga harus dituntut untuk mempelajari berbagai macam hal yang berhubungan sama teknologi gitu. Kayak sekarang, gue harus dipaksa untuk belajar berbagai macam dokumentasi yang harus gue pahamin dalam ngebangun sebuah produk. Ya yang dimana bisa gue pakai mungkin untuk ngertiin Figma, tapi kan ini ada 2 hal yang berbeda gitu. Yang satu gue harus paham tech, tapi gue juga harus paham desain. Dan ini bisa dibilang ya kepala gue sih udah gak muat aja untuk ini semua. Dan saya pada akhirnya ya gue ngerasa oke, kalau emang lu menjadi seorang product manager, ya lu harus siap untuk menerima bahwa suatu saat nanti skill lo akan menumpul dan lo udah nggak akan bisa seperti apa yang lo lakuin ketika
di awal karir seperti itu. Tapi at the end of the day, ketika lo menjadi seorang product manager, udah pasti lo juga akan mendapatkan skill-skill yang jauh lebih tinggi harganya dibandingkan lu sebagai seorang yang teknis gitu. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu adalah beberapa pertimbangan yang bisa gue kasih ke lu terkait gak enaknya menjadi seorang product manager. Emang mungkin kalau misalkan dilihat itu banyak banget, tapi gak usah takut juga gitu ya. Karena sebagai product manager itu juga banyak kok benefit-benefit yang bisa akan lu dapetin dan hanya bisa didapetin ketika lu menjadi seorang product manager. Dan yang pasti ketika lu menjadi seorang product manager adalah lu harus bisa memahami produk apa yang ingin lu buat, lu harus bisa memahami komunikasi yang harus dilakukan dengan orang lain, dan lu juga harus bisa paham dengan teknologi yang ingin dikembangkan dari produk tersebut. Nah, oleh karena itu, semua ada di pilihan kalian kalau misalkan kalian masih ingin bertahan di bidang product management. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye!